Hercules duduk diam di sebuah ruangan yang temaram, hanya ditemani asap rokok yang mengepul di udara. Tangannya yang penuh guratan pengalaman menggenggam ponsel, membaca setiap pesan dan video yang dikirimkan anak buahnya. Satu persatu, ia melihat wajah-wajah asing yang berani menyebut namanya dengan nada meremehkan. Para preman muda, jawara kota, bahkan seseorang yang menyebut dirinya Panglima Besar, terang-terangan menantangnya. Mereka tidak hanya ingin menjajal kekuatannya, tapi juga berniat menjatuhkan nama besarnya. Di luar sana, Tanah Abang kembali memanas. Nama Hercules yang sempat meredup kini mendominasi pembicaraan di pasar dan warung kopi. Orang-orang bertanya-tanya, apakah pria yang dulu menguasai Jakarta ini akan merespons? Ataukah ia memilih berdiam diri, membiarkan generasi baru mengambil alih? Beberapa orang yakin, jika Hercules tetap bungkam, maka era kejayaannya akan berakhir. Namun, mereka yang pernah mengenalnya tahu, diamnya bukan berarti menyerah. Itu hanya pertanda badai yang tengah bersiap menerjang. Di sebuah sudut pasar, sekelompok preman kecil berkumpul, menonton video tantangan yang viral. Kalau Hercules gak berani jawab, berarti dia memang udah abis. Seru seorang pemuda bertubuh kekar. Yang lain tertawa, merasa yakin bahwa legenda itu tak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Mereka lupa satu hal, sejarah tak bisa dihapus hanya dengan kata-kata. Sementara itu, di tempat lain, para orang lama mulai gelisah. Mereka yang pernah berdiri di sisi Hercules paham bahwa ini bukan sekadar permainan anak muda. Jika sang legenda benar-benar bergerak, maka tak akan ada tempat untuk lawan-lawannya bersembunyi. Beberapa di antara mereka mulai menghubungi kawan lama, bertanya apakah sang macan akan benar-benar turun gunung. Jawabannya masih misteri, namun ada satu kepastian, ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Di antara banyaknya tantangan, ada satu yang menarik perhatian lebih dari yang lain. Seorang pria yang dikenal sebagai Panglima Besar, mengeluarkan pernyataan lantang di depan kamera. Saya tantang Hercules bertarung 1 lawan 1. Jika dia memang masih punya harga diri, buktikan di depan publik. Ucapannya mengguncang. Sosok itu bukan orang sembarangan, ia memiliki pengikut yang cukup banyak. Tantangannya bukan sekadar provokasi, melainkan pernyataan perang. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi awal dari pertarungan yang lebih besar? Apakah Hercules akan diam dan membiarkan nama besarnya diinjak-injak? Ataukah ia akan membuktikan bahwa darah petarungnya belum memudar? Jawaban itu hanya bisa datang dari dirinya sendiri, dan semua orang kini menunggu. Di tengah hiruk-pikuk isu yang berkembang, Hercules hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul pola permainan ini. Dulu, ia yang berada di posisi para bocah sombong ini, mencari cara untuk membuktikan diri. Bedanya, ia tidak pernah membangun nama dengan sekadar bicara. Semua yang ia dapatkan, ia peroleh dengan tangan dan darahnya sendiri. Itulah perbedaan mendasar yang tak bisa dipahami oleh generasi sekarang. Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin besar. Nama Hercules menjadi semakin viral, memaksa orang-orang penting yang dulu mengenalnya ikut angkat bicara. Beberapa menganggap ini hanya bagian dari dinamika dunia bawah, namun ada pula yang melihatnya sebagai pertanda sesuatu yang lebih besar. Di balik layar, mereka yang memahami kekuatan sesungguhnya dari pria itu mulai merapatkan barisan, bersiap jika sewaktu-waktu ia memutuskan untuk bertindak. Malam itu, di sebuah sudut Jakarta yang jauh dari keramaian, Hercules akhirnya menghela napas panjang. Ia menatap ke depan dengan mata tajam, lalu berkata pelan kepada salah satu orang kepercayaannya. Kita lihat, siapa yang benar-benar punya nyali. Di sudut pasar yang penuh. Dengan suara tawar-menawar, sekelompok pemuda duduk melingkar sambil menatap layar ponsel mereka. Video tantangan untuk Hercules masih menjadi topik utama. Salah satu dari mereka, Jamal, seorang preman muda yang baru naik daun, tersenyum puas melihat jumlah penonton di unggahannya semakin naik. Hercules itu cuma legenda lama. Sekarang zamannya kita, serunya sambil mengepalkan tangan. Bagi Jamal dan kawan-kawan, tantangan ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi cara instan meraih popularitas. Mereka tahu, menyebut nama besar akan mendatangkan perhatian, dan perhatian berarti kekuasaan di dunia bawah. Dengan semakin banyaknya orang yang menonton dan berbicara tentang mereka, status mereka sebagai penguasa baru di Tanah Abang semakin kokoh.
Namun, satu hal yang mereka lupakan, Hercules bukan orang yang bisa dijadikan batu loncatan begitu saja. Di tempat lain, seorang pria parubaya yang pernah menjadi tangan kanan Hercules menatap layar ponselnya dengan wajah geram. Ia mengenali tipe preman seperti Jamal, anak muda yang lebih banyak berkoar daripada bertindak. Mereka pikir ini cuma permainan. Gumamnya. Dengan cepat, ia menghubungi beberapa kawan lama. Mereka harus bersiap, karena jika Hercules benar-benar menjawab tantangan, akan ada konsekuensi besar yang menanti. Sementara itu, Jamal semakin berani. Dalam video terbarunya, ia menantang Hercules secara terbuka. Kalau memang masih punya nyali, ayo turun ke jalan. Kita buktikan siapa yang lebih kuat. Serunya dengan penuh percaya diri. Ia bahkan menyertakan lokasi dan waktu, berharap bisa menjebak sang legenda ke dalam pertarungan yang disiarkan langsung. Ia ingin momen ini menjadi bukti bahwa generasi lama telah kalah oleh yang baru. Namun, yang tidak disadarinya, ada mata-mata Hercules di setiap sudut Tanah Abang. Video tantangannya tak hanya sampai ke tangan orang-orang biasa, tetapi juga kepada mereka yang masih setia kepada sang legenda. Kabar ini menyebar cepat, dan banyak yang mulai mempertanyakan apakah Jamal benar-benar siap menghadapi sosok yang sudah bertahun-tahun menguasai jalanan. Di tengah kegaduhan yang terus meningkat, Hercules tetap tenang. Ia mendengarkan laporan dari orang-orangnya tanpa menunjukkan emosi. Sejak dulu, sudah banyak yang mencoba menantangnya, dan hampir semuanya berakhir dengan penyesalan. Namun, kali ini berbeda, era telah berubah, dan dunia semakin haus akan sensasi. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya terlihat lemah di mata publik. Jamal, yang semakin terlena dengan perhatian yang ia dapatkan, mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia ingin mempermalukan Hercules di depan semua orang, membuktikan bahwa legenda itu hanyalah bayangan masa lalu. Besok, kita buat sejarah, katanya kepada anak buahnya. Mereka pun mulai menyusun strategi, tanpa menyadari bahwa permainan ini bukan lagi berada di tangan mereka. Malam itu, di sebuah tempat yang jauh dari sorotan kamera, beberapa orang kepercayaan Hercules berkumpul. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada serius, "Apa kita biarkan bocah itu terus bicara, Bang?" Hercules menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Bukan soal membiarkan. Kita lihat dulu, siapa yang benar-benar siap main di medan yang sebenarnya." Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang tahu, ketika Hercules berbicara seperti itu, artinya badai besar akan segera datang. Kabar tentang tantangan Jamal kepada Hercules terus bergema. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kemunculan sosok-sosok yang jauh lebih berbahaya. Bukan lagi preman kecil yang haus ketenaran, tetapi para jawara kota dan seorang pria yang menamakan dirinya Panglima Besar. Mereka bukan hanya ingin menguji kekuatan Hercules, tetapi juga mencoba menggulingkan pengaruhnya yang telah mengakar di dunia bawah. Di salah satu sudut ibu kota, sebuah pertemuan rahasia diadakan. Beberapa nama besar dalam dunia jalanan berkumpul, membahas langkah selanjutnya. Hercules sudah tua, ini saatnya generasi baru mengambil alih, ujar seorang pria berbadan besar yang dikenal sebagai salah satu jawara dari daerah timur Jakarta. Suaranya penuh keyakinan, seolah ia sudah melihat akhir dari era sang legenda. Panglima Besar, sosok yang selama ini bergerak di balik bayangan, akhirnya ikut bersuara. Kalau kita ingin menguasai Jakarta, kita harus pastikan Hercules tak punya tempat lagi di sini. Kita buat dia turun gunung, lalu kita habisi namanya di depan semua orang. Ucapannya disambut anggukan dari beberapa orang di sekitarnya. Mereka sadar, melawan Hercules bukan perkara mudah, tetapi jika dilakukan dengan strategi yang tepat, mereka yakin bisa membuatnya runtuh. Sementara itu, di tempat berbeda, Hercules mendengar laporan tentang pertemuan tersebut. Ia hanya tersenyum tipis, seolah ini semua bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak dulu, selalu ada orang yang mencoba menggulingkannya. Mereka lupa bahwa bertahan di puncak selama puluhan tahun bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pengalaman, kecerdikan, dan ketahanan yang tak tertandingi. Di antara orang-orang kepercayaannya, salah satu bertanya dengan nada cemas, "Bang, mereka bukan preman kecil lagi. Kalau ini terus dibiarkan, mereka bisa menyusun rencana yang lebih besar." Hercules tetap tenang, lalu menjawab, "Mereka berpikir bisa menjatuhkan gua dengan keramaian. Mereka lupa,
Gua udah ngelawan lebih banyak orang dari ini, dan gua masih berdiri sampai sekarang. Namun, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Para jawara ini bukan sekadar ingin melawan, mereka ingin membuatnya kehilangan seluruh pengaruh dan nama besarnya. Mereka menggunakan media sosial, menyebarkan narasi bahwa era Hercules sudah berakhir. Video tantangan terus bermunculan, masing-masing menunggu apakah sang legenda akan menjawab atau memilih diam dalam bayangan. Di balik semua kegaduhan ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Orang-orang yang pernah berdiri di sisi Hercules mulai bergerak. Mereka tahu, jika legenda itu benar-benar turun gunung, maka ini bukan sekadar pertarungan biasa, ini adalah pertempuran untuk mempertahankan warisan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Hercules akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia menatap orang-orangnya dengan tatapan penuh makna. Mereka pikir ini cuma soal siapa yang paling kuat. Ini lebih dari itu. Ini soal siapa yang paling siap bertahan sampai akhir. Kalimatnya menggema, meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang hadir. Di luar sana, para penantang masih terus berbicara, yakin bahwa mereka telah memojokkan Hercules. Tapi mereka lupa satu hal, saat sang macan benar-benar turun gunung, tak ada yang bisa menghentikannya. Suasana di Tanah Abang semakin panas. Para jawara kota dan kelompok preman yang sebelumnya hanya berani berbisik kini terang-terangan menyebut nama Hercules dalam setiap pembicaraan mereka. Video tantangan terus bermunculan, masing-masing mencoba memancing reaksi dari sang legenda. Namun, hingga detik ini, Hercules tetap diam. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Sebuah video mendadak beredar di kalangan orang-orang lama. Dalam rekaman tersebut, Hercules akhirnya angkat bicara. Duduk santai dengan sebatang rokok di tangannya, ia menatap kamera dengan tajam. Gua dengar banyak yang ngajak gua turun gunung, suaranya berat dan penuh wibawa. Bocah-bocah yang baru kenal dunia malam, yang pikir jalanan bisa dikuasai cuma dengan omongan. Gua tanya satu hal, kalian yakin siap? Video itu hanya berdurasi 1 menit, tetapi dampaknya luar biasa. Para penantang yang awalnya begitu lantang mulai ragu. Mereka tahu, ini bukan sekadar ancaman biasa. Hercules tidak akan berbicara jika tidak benar-benar berniat bertindak. Di sisi lain, Panglima Besar dan kelompoknya mulai menyusun strategi baru. Mereka sadar, jika Hercules benar-benar turun tangan, maka mereka harus memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Kita tidak bisa bertarung di medan yang dia kuasai, ujar Panglima Besar. Kita harus buat dia bermain di wilayah kita. Mereka mulai menyusun langkah, mencoba mengatur skenario di mana Hercules akan jatuh dalam perangkap yang telah mereka siapkan. Namun, apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa Hercules telah melalui ratusan jebakan seperti ini sebelumnya. Ia mengenal pola permainan mereka lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Ia tidak akan masuk ke dalam pertarungan tanpa mengetahui siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar. Di tempat lain, beberapa orang lama mulai bergerak. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertarungan gengsi antara preman muda dan legenda jalanan. Ini adalah perebutan kekuasaan, di mana banyak pihak berkepentingan. Orang-orang besar yang dulu pernah berdiri di belakang Hercules kini diam-diam mengawasi. Beberapa bahkan mulai menghubunginya, menawarkan bantuan atau sekadar mengingatkan bahwa dunia sudah berubah. Hercules tidak butuh banyak kata untuk menjawab mereka. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, dunia memang berubah, tapi aturan di jalanan tetap sama. Yang kuat bertahan, yang lemah lenyap. Kalimatnya sederhana, tetapi cukup untuk membuat banyak pihak memahami bahwa ia belum selesai. Di luar sana, para penantang terus menunggu. Mereka berharap Hercules akan terpancing emosi, akan terburu-buru menjawab tantangan tanpa berpikir panjang. Tapi mereka lupa satu hal, pria ini telah melalui lebih banyak perang dibanding mereka semua. Ia tidak akan bergerak karena provokasi. Ia hanya akan turun gunung jika waktunya benar-benar tiba. Dan saat hari itu datang, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Kabar tentang pernyataan Hercules terus menggema. Video singkatnya yang penuh ketegasan sudah beredar di berbagai kalangan, dari preman jalanan hingga tokoh-tokoh besar yang selama ini hanya mengamati dari kejauhan. Namun, di balik layar, Hercules tidak hanya sekadar menunggu. Ia mulai menyusun langkah-langkahnya dengan hati-hati. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, pertemuan rahasia digelar.
Orang-orang lama yang masih setia kepadanya hadir, masing-masing membawa informasi tentang gerakan para penantang. "Bang, mereka bukan cuma mau uji fisik," ujar salah satu orang kepercayaannya. "Ada yang main di belakang mereka, ada kepentingan yang lebih besar." Hercules mendengarkan dengan tenang, matanya menyipit penuh perhitungan. Panglima besar dan para jawara kota mungkin berpikir bahwa mereka hanya menghadapi seorang legenda tua yang sedang mempertahankan nama besar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di belakang Hercules ada jaringan kuat yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Bukan hanya kelompok preman, tetapi juga orang-orang penting yang tidak ingin keseimbangan lama terganggu. Sementara itu, di sisi lain kota, Panglima besar dan kelompoknya semakin yakin bahwa mereka sudah menguasai situasi. Mereka menyusun skenario besar, di mana Hercules akan dipaksa turun ke medan yang mereka pilih. "Kita buat dia tidak punya pilihan lain," kata Panglima besar. "Sekali dia melangkah ke perangkap kita, semuanya akan selesai." Namun, yang mereka tidak sadari adalah bahwa Hercules sudah lebih dulu membaca langkah mereka. Bagi sang legenda, ini bukan pertama kalinya ada yang mencoba menjebaknya. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menyerang. "Biarkan mereka berpikir mereka mengendalikan permainan," ucapnya kepada orang-orang kepercayaannya. "Saat waktunya tiba, kita buat mereka menyesal." Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa tokoh besar yang memiliki hubungan dengan Hercules mulai menunjukkan dukungan mereka secara diam-diam. Mereka tidak ingin terang-terangan terlibat, tetapi pesan-pesan yang mereka kirimkan sudah cukup untuk memberi peringatan bahwa Hercules tidak berdiri sendirian. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin meningkat. Para penantang menunggu respons lebih lanjut dari Hercules, sementara pendukungnya mulai bergerak dalam bayangan. Semua tahu, ini bukan sekadar adu kekuatan fisik, tetapi juga permainan strategi yang menentukan siapa yang akan tetap berdiri di akhir. Di sebuah malam yang sunyi, Hercules duduk sendirian, memandang ke kejauhan dengan tatapan tajam. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau mereka mau perang, mereka harus siap kehilangan segalanya." Kata-katanya mengandung kepastian yang membuat siapapun yang mendengarnya akan berpikir dua kali sebelum menantangnya. Perlahan tapi pasti, badai yang lebih besar sedang terbentuk. Dan ketika Hercules benar-benar bergerak, tak ada yang bisa menghentikannya. Ketenangan sebelum badai terasa begitu nyata. Di setiap sudut ibu kota, orang-orang mulai membicarakan kemungkinan pertarungan terbesar dalam dunia jalanan. Bukan lagi sekadar adu gengsi, tetapi pertarungan antara dua era, Hercules, simbol kekuatan lama, melawan Panglima besar dan para jawara yang ingin merebut kekuasaan. Di sebuah lokasi tersembunyi, Hercules duduk di tengah ruangan yang dipenuhi orang-orang kepercayaannya. Mereka datang dari berbagai penjuru, masing-masing membawa laporan terbaru. "Bang, mereka semakin berani. Preman kecil sampai jawara kota udah mulai gerak, semua ingin dapat panggung," ujar salah satu anak buahnya. Hercules hanya mengangguk. Baginya, ini bukan hal baru. Ia sudah melihat banyak orang mencoba naik dengan cara yang sama, menantang nama besar untuk menarik perhatian. Namun, yang membedakan kali ini adalah permainan yang jauh lebih dalam. Ada dalang di balik semua ini, seseorang yang ingin menggunakan situasi ini untuk kepentingan yang lebih besar. Sementara itu, di sisi lain kota, Panglima besar mulai bergerak lebih agresif. Dengan dukungan beberapa tokoh yang ingin melihat Hercules jatuh, mereka mulai menyusun strategi final. "Kita buat dia tidak punya pilihan selain bertarung. Kita seret dia ke arena kita," ucap Panglima besar kepada orang-orangnya. Media sosial pun semakin ramai. Tantangan demi tantangan terus bermunculan, dengan banyak pihak yang berharap melihat Hercules terlibat dalam pertarungan langsung. Mereka ingin melihat legenda itu diuji, ingin tahu apakah nama besarnya masih sebanding dengan reputasi yang ia bawa selama ini. Namun, Hercules tetap tenang. Ia memahami bahwa pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal bagaimana mengendalikan situasi. "Kalau kita asal gerak, kita masuk perangkap mereka," ujarnya. "Kita harus buat mereka main di arena kita, bukan sebaliknya." Para pendukung Hercules mulai bergerak dalam diam. Beberapa tokoh lama yang selama ini tak banyak muncul mulai kembali menunjukkan eksistensinya. Mereka tidak ingin sekadar menyaksikan bagaimana warisan yang telah mereka bangun dihancurkan begitu saja. Di malam yang penuh ketegangan,
Hercules akhirnya berdiri. Matanya menatap tajam ke arah orang-orangnya. Sudah cukup mereka berkoar-koar. Sekarang, kita buat mereka tahu siapa yang sebenarnya menguasai jalanan ini. Keputusan telah diambil. Tidak ada lagi keraguan. Jika mereka ingin perang, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebuah lokasi terbuka di pinggir kota dipilih sebagai arena pertarungan. Kerumunan telah berkumpul, antusias melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kabar tentang Hercules yang siap turun gunung telah menjadi berita utama, dan segala perhatian tertuju padanya. Seluruh kota menantikan aksi besar ini. Panglima besar dan para jawara telah menyiapkan segala sesuatunya. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah peta kekuasaan. Hercules harus kita lumpuhkan di sini, di depan mata semua orang, ujar Panglima Besar dengan penuh keyakinan. Sambil tersenyum sinis, ia memandang para pengikutnya, merasa yakin bahwa kali ini mereka akan mengalahkan sang legenda. Namun, ketegangan yang dirasakan oleh lawan-lawannya tidak dapat dipungkiri. Mereka tahu bahwa bertarung melawan Hercules bukan perkara mudah. Bahkan di tengah kerumunan, ada desas-desus tentang bagaimana dia bisa mengalahkan mereka satu persatu dalam waktu singkat, hanya dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Itu yang membuat banyak orang merasa waspada. Sementara itu, Hercules dengan tenang mempersiapkan diri. Ia tidak terburu-buru, tidak terbawa emosi. Keputusan yang diambilnya untuk turun gunung bukanlah karena tantangan yang mengganggu, tetapi karena ia tahu betul bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberi pelajaran kepada para penantangnya. Bukan siapa yang menang yang penting, tapi bagaimana mereka akan menghadapinya, gumamnya dalam hati. Di belakang Hercules, para pendukung setianya mempersiapkan diri. Mereka sudah lama tahu bahwa ini adalah hari yang menentukan. Mereka tidak hanya datang untuk menyaksikan pertarungan, tetapi untuk memastikan bahwa nama besar Hercules tetap abadi. Jangan biarkan mereka meremehkan kita, ucap salah seorang anak buahnya. Mereka belum tahu apa yang menunggu di depan. Ketika Hercules akhirnya muncul, seluruh kerumunan terdiam. Pria besar yang telah lama menjadi legenda itu berjalan dengan langkah pasti menuju arena. Aura kekuatannya tak bisa disembunyikan. Orang-orang mulai berbisik, beberapa merasa terintimidasi, sementara yang lain tak sabar menantikan aksi. Begitu dia berdiri di tengah arena, sebuah keheningan yang tegang memenuhi udara. Panglima besar berdiri di ujung lainnya, menyaksikan sang legenda dengan tatapan tajam. Ini saatnya, ucapnya kepada pengikutnya. Kita hadapi dia dengan segala yang kita punya. Namun, meskipun penuh percaya diri, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Ia tahu, kali ini, semuanya akan berbeda. Pertarungan dimulai. Hercules dan Panglima Besar saling berhadapan. Setiap gerakan terasa seperti gelombang yang mengguncang tanah, seolah alam semesta memperhatikan duel ini. Namun, jauh dari sekadar adu fisik, pertempuran ini melibatkan segala hal, strategi, keberanian, dan yang paling penting, siapa yang akan menguasai takdir di akhir cerita. Hercules tidak sekadar bertarung untuk menang, ia bertarung untuk menunjukkan bahwa kekuatannya, yang selama ini dihormati, masih lebih besar daripada segala tipu daya yang ada di dunia ini. Pertarungan di tengah arena semakin sengit. Setiap pukulan yang dilemparkan Hercules dan Panglima Besar mengguncang tanah, memicu sorakan dari kerumunan yang semakin memadati sekitar. Hercules, dengan tubuhnya yang kekar dan gerakan lincah, menghadapi setiap serangan dengan tenang, seolah tahu apa yang akan datang berikutnya. Di sisi lain, Panglima Besar, meskipun tampak percaya diri, mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Panglima Besar, namun Hercules dengan mudah menghindarinya. Kau kira kau bisa menandingi pengalaman gua? Hercules menyeringai, suaranya berat, namun penuh ketegasan. Setiap gerakannya mengingatkan pada masa lalu, saat ia menghadapi musuh yang lebih berbahaya. Lawan-lawannya dulu tak pernah sekuat ini, namun tak ada yang mampu menandingi ketenangannya. Panglima Besar mulai merasakan kelelahan. Meskipun ia tahu betul cara bertarung, menghadapi sosok seperti Hercules adalah hal yang berbeda. Setiap kali ia mengayunkan pukulan, Hercules seperti bisa membaca arah serangannya, seakan-akan waktu berjalan lebih lambat baginya. Kerumunan mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan kekuatan. Ini adalah ujian sejati dari mental dan strategi.
Di tengah pertempuran, beberapa pengikut Panglima Besar mulai merasa gelisah. Mereka menyaksikan bagaimana sang pemimpin kesulitan menghadapi Hercules, dan beberapa dari mereka mulai meragukan taktik yang telah mereka susun. Apakah mereka benar-benar dapat mengalahkan legenda ini? Ketegangan semakin meningkat, dan mulai ada bisikan di antara mereka tentang kemungkinan menyerah. Namun, Panglima Besar tidak menyerah begitu saja. Di dalam dirinya, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu jika ia gagal di hadapan ribuan orang ini, maka semua yang ia bangun akan runtuh dalam sekejap. Kalian harus ikut bertarung, teriaknya kepada anak buahnya. Jangan biarkan dia menang begitu saja. Dengan teriakan itu, beberapa anak buahnya mulai maju, mencoba mengganggu fokus Hercules. Namun, justru inilah yang diinginkan Hercules. Ketika beberapa orang mencoba mendekat, ia memutar tubuhnya dengan cekatan dan mengeliminasi mereka satu persatu. Setiap gerakan yang ia lakukan penuh perhitungan, seperti sebuah tarian maut yang telah dipelajari bertahun-tahun lamanya. Kerumunan semakin terdiam, menyadari bahwa tak ada yang bisa menghentikan sang legenda jika ia sudah memutuskan untuk bertindak. Panglima Besar, yang kini merasa semakin terpojok, mulai kehilangan kendali. Ia mencoba melancarkan serangan terakhir yang penuh dengan segala kekuatan yang tersisa, namun Hercules sudah siap. Dengan satu gerakan, ia berhasil mengunci Panglima Besar dalam sebuah teknik kunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Tubuh Panglima Besar terjatuh ke tanah, kekuatannya habis seketika. Hercules berdiri di atas lawannya yang terkapar, dan kerumunan terdiam. Semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar kemenangan fisik. Ini adalah kemenangan dari pengalaman, kebijaksanaan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Hercules mengangkat tangan, memberi isyarat kepada kerumunan untuk tetap tenang. Ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, kata Hercules dengan suara tegas. Ini tentang siapa yang tahu kapan harus bertindak. Dengan Panglima Besar yang kini terjatuh dan pasukan yang hancur, Hercules menatap kerumunan. Ia tahu, meskipun ia telah menang, ini bukan akhir dari segala hal. Tetapi bagi mereka yang menantangnya, mereka kini belajar satu pelajaran yang tak bisa mereka lupakan, tidak ada yang bisa mengalahkan ketenangan seorang legenda yang tahu kapan harus turun gunung. Setelah pertempuran yang mengguncang kota itu, Hercules berdiri di tengah arena, menatap kerumunan yang semakin padat. Suasana hening, namun ada ketegangan yang masih terasa di udara. Wajah-wajah yang semula penuh percaya diri kini dipenuhi kebingungan dan rasa takut. Mereka yang menyaksikan langsung mengetahui bahwa bukan hanya tubuh Panglima Besar yang jatuh, tetapi juga segala harapan untuk mengalahkan legenda itu. Panglima Besar, dengan wajah penuh luka dan kelelahan, mencoba bangkit. Namun, Hercules sudah mengendalikannya sepenuhnya. Cukup, kata Hercules dengan suara dalam, seperti menyuruh semua orang di sekitar untuk diam. Panglima Besar yang tersungkur itu hanya bisa mendengus, tidak bisa melawan lagi. Kekuasaannya runtuh begitu saja. Di balik arena, beberapa tokoh penting yang selama ini berada di balik layar mulai keluar dari bayang-bayang mereka. Mereka menyaksikan kejadian ini dengan berbagai ekspresi. Ada yang terlihat puas, ada pula yang merasa khawatir. Namun, satu hal yang pasti, mereka tahu bahwa Hercules masih menjadi sosok yang tak bisa dianggap remeh. Ini baru permulaan, gumam salah satu tokoh, yang dengan cepat menghilang di keramaian. Sementara itu, Hercules menatap jauh ke depan, ke arah kota yang telah menyaksikan kehebatannya. Ia tahu, meskipun hari ini ia menang, ancaman baru sudah mulai muncul. Mereka yang merasa kalah tidak akan begitu saja menyerah. Namun, Hercules sudah memutuskan. Jalan yang telah kupilih tidak pernah mudah, katanya pelan, tapi ini adalah jalan yang aku pilih. Langkah demi langkah, Hercules meninggalkan arena. Tidak ada sorakan, hanya kerumunan yang terdiam menyaksikan kepergiannya. Bagi banyak orang, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan bisa jatuh dan bagaimana seorang legenda bisa tetap berdiri tegak, bahkan setelah bertahun-tahun menghadapi rintangan. Namun, ada yang berbeda kali ini. Beberapa orang di kerumunan mulai menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menggerakkan Hercules, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Ini bukan sekadar tentang mengalahkan musuh, melainkan tentang menjaga warisan yang telah dibangun.
Hercules tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menghindari tantangan. Setiap kali ia naik, pasti akan ada yang berusaha menjatuhkannya. Tetapi ia sudah terbiasa. Hidup ini seperti roda yang berputar, katanya dalam hati. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap berjalan. Di tengah kerumunan, Buya Yahya muncul dengan senyum bijak. Ia menyaksikan semua kejadian ini dengan tatapan penuh makna. Hercules bukan hanya seorang pejuang, katanya, dia adalah simbol dari keteguhan hati. Dia menunjukkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya diukur dari seberapa keras kita bertarung, tetapi juga dari seberapa besar kita bertahan. Hercules, meskipun telah menunjukkan kemampuannya, tetap menyadari satu hal penting, pertarungan ini belum berakhir. Perang, dalam bentuk lain, akan terus berlangsung. Namun, satu hal yang pasti, selama ia masih berdiri, legenda itu tidak akan pernah padam. Dan dunia, dengan segala intriknya, harus siap menghadapi Hercules yang terus berjalan, tidak peduli apa yang menghalangi.